Kita akan menggunakan besarnya sampel yang relevan yang sebesar 9, seperti pada contoh tadi. Kita dapat menyusun berbagai kemungkinan jumlah urutan dari yang bertanda positif. Nilainya mulai dari 0 ketika tidak satu pun nilai DI-nya yang positif, sampai dengan yang tertinggi adalah 45, yaitu ketika seluruh DI dari observasi bertanda positif. Ingat bahwa penjumlahan 1 sampai dengan 9 itu adalah 45. Bila dibuat daftarnya, akan didapat 512 kemungkinan jumlah urutan yang nilainya tersebar dengan rentang 0 sampai dengan 45. Distribusi berbagai kemungkinan jumlah urutan disajikan pada gambar ini. Distribusinya simetris. Setiap titik pada gambar tersebut menunjukkan jumlah urutan dengan probabilitas kejadiannya. Jadi, gambar simetris itu merupakan distribusi sampling dari jumlah urutan. Distribusi sampling untuk nilai dari jumlah urutan. Sebagian dari nilai-nilai jumlah urutan yang ada di kedua ujung distribusi disajikan pada tabel berikut ini. Dua kolom pertama menunjukkan jumlah urutan, yaitu nilai T dan probabilitas kejadiannya. Karena hanya ada satu cara mendapatkan nilai T sebesar 0, yaitu ketika semua urutan adalah negatif. Demikian pula, hanya ada satu cara mendapatkan nilai T sebesar 1, ataupun juga hanya satu cara untuk mendapatkan nilai T sebesar 2, yaitu ketika ada urutan pertama dan urutan kedua dari nilai DI yang positif. Sedangkan nilai T sebesar 3 bisa didapat dari urutan ketiga dan dari jumlah urutan pertama dan urutan kedua. Karena didapat dari dua cara, maka probabilitasnya adalah 2 per 512 atau 0,00391. Logika yang sama dapat digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai jumlah urutan yang bernilai besar-besar. Hanya ada masing-masing satu cara mendapatkan jumlah urutan senilai 45, 44, dan 43. Sehingga probabilitas masing-masing adalah 1 per 512. Dan ada dua cara untuk mendapatkan jumlah urutan sebesar 42, sehingga probabilitasnya adalah sebesar 2 per 512. Selanjutnya, tabel tersebut menyajikan semacam nilai p-value untuk setiap nilai T. Nilai ini adalah luas ke ujung terdekat dari grafiknya. Jadi seperti nilai p-value untuk pengujian searah. Nah, dari tabel dapat terlihat bahwa luas kumulatif sampai dengan T sebesar 5 adalah sebesar 0,01953. Sedangkan sampai dengan 6 adalah 0,02734 yang sudah lebih besar daripada 0,025. Bila digunakan untuk kasus contoh soal, nilai ini tidak sesuai dengan batasan bahwa luas daerah kritis di kiri adalah sebesar 0,025. Demikian pula, luas akumulatif mulai dari T sebesar 40 adalah sebesar 0,01953. Dan bila diakumulasikan dari 39, maka luasnya sudah 0,02734 yang sudah lebih besar daripada 0,025. Sehingga bila digunakan untuk kasus contoh soal, nilai ini tidak sesuai dengan batasan bahwa luas daerah kritis di kanan adalah seluas 0,025. Dengan cara penetapan bahwa luas kumulatif ke ujung terdekat tidak lebih besar dari luas daerah kritisnya, maka pernyataan pada kriteria dapat dibuat sebagai lebih kecil atau sama dengan batas bawah. Atau juga bisa lebih besar atau sama dengan batas atas.
Nah, itulah penjelasan dari tabel Wilcoxon-Sain-Rank test. Kita akan beralih ke pendekatan normal bagi pengujian ini. Ketika ukuran sampel cukup besar, kita boleh mendekati kasus Wilcoxon-Sain-Rank test dengan distribusi normal, ya. T dianggap sudah terdistribusi secara normal bila N yang relevan sekurang-kurangnya adalah 10. Dengan atribut sentral dan persebaran yang demikian ini. Sehingga konversi variabel T ke dalam skala Z menjadi demikian ini. Ya, Z start sama dengan T dikurangi mu T dibagi sigma T. Penerapan pendekatan ini pada contoh soal, walaupun sesungguhnya ini kurang sesuai karena N belum sebesar 10, adalah sebagai berikut. Ditulis ulang desainnya dengan H0 dan HA yang demikian ini, ya, sehingga pada alfa 5%, kriteria penolakannya adalah tolak H0 bila Z stat kurang dari minus 1,96 atau Z stat lebih besar daripada plus 1,96. Ya. Dan statistik ujinya Z stat adalah sebesar 0,355 ini. Maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Sama seperti kesimpulan sebelumnya dengan metode standarnya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan kasus pengujian median dengan match pair test.